nikmati bila kalau Rasulullah SAW bersabda, "Jika roka ahadukum salah, apabila salah seorang dari kalian telah melihat mubtalan orang yang terkena cobaan, maka ucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari cobaan yang telah ditimpakannya kepadamu. Wa fadlani alaika, dan menambahkan aku di atasmu. Wa ala kasirin min ibadi tabdila, dan atas kebanyakan dari hamba-hambanya sebenar-benarnya. Karena syukur tilka nikmati, bahwa adalah mensyukuri akan itu nikmat. Ya, ini adalah hadis utama. Apabila salah seorang dari kalian melihat orang yang terkena musibah, artinya di dalam musibah ini adalah musibah yang bukan daripada cobaan seperti sakit, ya, musibah ini adalah orang yang melakukan daripada perbuatan kemaksiatan. Jadi ketika ada seseorang yang melakukan amal kemungkaran atau dikatakan bermaksiat, itu namanya musibah. Dari situ sebenarnya sedang dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat tidak di dalam keadaan seperti itu. Ada kesempatan untuk berzina. Ujian namanya, kuatkah dia untuk dia melakukan perbuatan zina? Ada kesempatan untuk melakukan minuman khamr. Kuatkah dia untuk tidak melakukan minuman khamr? Maka kalau kita melihat ada orang yang di dalam kehidupannya melakukan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran, ya, maka ucapkan daripada kalimat Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi. Artinya kita memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah dari cobaan yang ditimpa oleh orang yang kita lihat tersebut, yang sedang dialami oleh orang tersebut. Wah, dia diuji tidak kuat karena daripada berbuat kemaksiatan, sedang minum khamr, sedang minum judi. Nah, itulah. Nah, jadi kita berarti apa? Agar kita ini jangan dihadapkan dengan perkara seperti itu, maksudnya ya, minta diselamatkan daripada ujian yang sekiranya kita perlu. Kayak juga kalau seandainya ada kesempatan untuk berbuat kemaksiatan, belum tentu saya kuat juga. Berarti apa? Kita merasa bersyukur bahwa kita dihindarkan daripada namanya perbuatan kemaksiatan. Ya, bukan masalah ujian orang jatuh kemudian alhamdulillah jatuh, bukan. Ya, atau orang sakit kemudian alhamdulillah sakit, bukan. Jadi itu kalau yang seperti sakit itu juga ujian juga, bukan termasuk daripada disunahkan membaca kalimat alhamdulillahilladzi afani, bukan. Ya. Jadi yang dimaksud daripada cobaan dan maksudnya di dalam perbuatan kemaksiatan. Kemudian ya, kalau kita daripada memahami arti dari doa tersebut, ya, yang pertama dari memuji Allah, kemudian berdoa, masih bersyukur kita diselamatkan daripada ujian tersebut yang menimpa orang yang kita lihat tersebut. Dan bahwa tersebut ya kita sebenarnya diberikan keutamaan oleh Allah, artinya diberikan keistimewaan. Ya, kita tidak dihadapkan yang namanya ujian yang menjurus kepada perbuatan maksiatan. Takutnya dari kita tidak sanggup, tidak kuat lah, ya. Jadi artinya termasuk kerugian.
kemudian atas kebanyakan orang ya yang benar-benar daripada sebenarnya. Hanya semua itu menunjukkan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur saya terhindar dari ujian yang bisa menjerumuskan saya ke dalam kemaksiatan. Syukur saya tidak mendapatkan ujian yang bisa saya terkeset di dalam kemungkaran. Karena tadi tidak semua orang ketika berhadapan dengan keadaan kemaksiatan atau kemungkaran bisa menghindari. Tidak semua. Makanya kalau kita merasa belum kuat untuk menghindarinya, ketika kita mungkin orang bermaksiat kita dibaca dalam tersebut, kalau kita tidak dihadapkan seperti apa yang kita lihat, oh ya, jangan sampai seperti itu maksudnya. Takutnya kita juga tidak selamat. Itu tadi berbeda dengan barang yang sifatnya untuk mengangkat derajat, seperti sakit atau daripada ujian kesusahan, kepayahan, itu tidak lagi cuma. Kalau cuma artinya ujian yang dimana memang Allah sengaja sedang mengangkat derajat orang tersebut, ya, maka tidak ada kalimat yang digunakan untuk kalimat alhamdulillah, tidak ada. Itu beda lagi. Kalau Rasulullah SAW tidak rokaat ahadukum imro'atan asna'a fa'ajalatuhu faliyati ahlahu fa inna mutla wahidun wa ma'aha bismillahi ma'aha. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum imra'atan hasna'ah." Apabila salah seorang dari kalian melihat seorang perempuan yang cantik, fa'ajabathu, lalu ia tertarik olehnya, faliyati ahlahu, maka hendaklah ia mendatangi istrinya. Fa'inna kunta wahidun, maka sesungguhnya farji itu satu. Wa ma'ana bismillahi ma'ana, maka pada istrinya seperti apa yang ada pada perempuan itu, maksudnya ya, maksudnya artinya kedua ini ya, tetapi kalau kita keluar dari rumah ini ya, kerja, dagang, usaha, kemudian di luar melihat perempuan yang cantik wajahnya, cantik tubuhnya, apalagi kita yang bebas ya, maka akan mudah mendapatkan perempuan seperti itu ya. Waduh, ini perempuan cakep amat ya, bodinya luar biasa gitu kan. Maka timbul yang namanya syahwat ya, timbul namanya syahwat. Syahwat mau ngapain? Mau berjima ya. Anak laki-laki udah jauh dari itu, apalagi kalau yang laki-lakinya sudah menikah, sudah pernah merasakan yang namanya jima, nah, pasti kepengen, waduh pengen kembali, juga banyak pengen kembali. Tapi kalau kamu yang perempuan yang cantik, wajahnya, tubuhnya, maka timbul yang namanya syahwat. Cepat-cepat pulang ke rumah. Ngapain? Temuin istri. Maka lakukanlah yang namanya jima. Tuh, ya. Lakukan yang namanya jima. Karena yang namanya butuh itu adanya farji, kelamin perempuan. Itu sama, beliau sama. Kira-kira beda enggak? Hah? Punya istri kita sama perempuan yang lain sama. Ya, sama. Rasanya juga sama. Kan beda. Yang beda itu adalah ya, minal fuhuhi syaitan wa tazmiyah, adanya terperangkap oleh syaitan dan perhiasan. Artinya yang memberikan itu adalah syaitan berada di dalam diri kita. Maka kita beranggapan perempuan yang kita lihat
cantik wajahnya, cantik tubuhnya, berbeda dengan istri kita. Padahal aslinya sama. Tuh. Kenapa orang lebih bergairah melakukan jima dengan perempuan yang tidak halal dibandingkan dengan istri? Karena ketika berzina itu sebenarnya dibantui oleh setan. Dari awal kita memandang ini karena di dalam tubuh perempuan itu semua sudut ada setannya. Di mukanya, di bibirnya, di bibirnya, di hidungnya, di matanya, di kupingnya, di lehernya, di bagian belakangnya, semua setan netok di situ. Maka ketika kita melihat perempuan seperti itu, maka setan ada di dalam diri kita semakin apa? Semakin bergebu-gebu untuk merayu daripada untuk melakukan perbuatan zina. Kemudian, jadi yang membedakan tadi itu karena ada setan. Kalau istri kita nggak ada setannya gimana? Tuh, makanya kita lihatnya biasa aja, kurang bergairah, kurang menarik. Meskipun istri kita bercantik banget di rumah. Ada nggak orang punya istri satu kampung paling cantik dia? Suaminya selingkuh, zina dengan orang lain. Ada nggak begitu? Ada. Kata orang-orang, waduh, istri kita banget kalau diselingkuhin. Kalau dulu gue kawin aja istrinya, begitu. Kita mana begitu, istri orang lebih cantik daripada istri kita. Karena tadi itu dibandui oleh setan. Dari mata kita sendiri, dari perasaan kita, begitu juga dengan kelamin kita dibandui oleh setan. Cepat akan daripada rangsangannya, syahwatnya. Karena tadi kalau kalian di luar melihat perempuan yang cantik, maka cepat-cepat pulang ke rumah, cepat-cepat melakukan hubungan suami istri. Dan karena dia punya kelamin sama dengan perempuan yang kita lihat, jadi bedanya adalah tadi ada setannya dan tidak ada setannya. Karena kalau perempuan yang kita lihat lagi janda, lagi cakep, yang tersedia itu lagi berhias. Istri kita ya memang kadang-kadang berhias, kadang-kadang enggak. Tapi kebanyakan juga kadang-kadang. Kenapa? Kalau berhiasan oleh undangan doang gitu. Ya, maka kadang-kadang ya seperti biasa saja dari kita memandangnya. Ya. Memang begitu Pak. Kalau hawanya kemaksiatan meskipun sama dengan yang halal itu lebih enak maksiat memang. Ya, itu tadi karena dibantuin oleh setan. Jadi meskipun perempuan ini beda negara misalnya, kayaknya orang Arab cakep, orang bule cakep, orang Jepang cakep, sama aja rasa begitu juga. Ya, kalau ada perbedaan nggak ada sama, cuma itu tadi karena dibantu setan saja, jadi seakan-akan berbeda rasanya dalam beda. Nah, ini untuk menghilangkan daripada atau mencegah yang namanya perbuatan zina. Nah, ini zina kan termasuk daripada dosa besar. Ya. Makanya orang yang berzina kalau dia sudah pernah menikah dikatakan zina muhsan. Tapi kalau dia belum menikah dikatakan zina belum muhsan. Maka hukumannya itu berbeda. Kalau yang zina belum muhsan seperti anak muda perjaka sama perawan zina, hukumannya cuma apa? Cambuk 100 kali, diasingkan di kampung yang jauh sekitar ukuran marhalah 2 marhalah, seperti ukuran orang yang berbulan sholat kosong yang selama 1 tahun. Habis itu boleh pulang ke kampungnya. Nah, tapi kalau yang zina muhsan, ya zina muhsan, udah dia statusnya sebagai apa? Hewan yaitu muhtaram. Bahkan dia lebih mulia dari kucing, lebih mulia dari kambing. Tuh statusnya kalau di dalam buku fikih. Jadi kalau ada orang yang zina muhsan, kehausan, kita berikan air kepada dia, kita mau sholat gak ada airnya, maka kita gak boleh tanya, karena kita membantu hewan
hewan beribu tahun. Berbeda kalau kita mendapati kucing, kambing kehausan, kita kasih air kita mau sholat gak ada air, maka boleh tayamum. Namanya dia hewan muhtaram, tidak muslim. Statusnya disamakan dengan orang kafir harbi, orang yang sholat, orang murtad, anjing, gila, babi. Ya itu tidak muslim statusnya. Dan hukumannya bagaimana? Berat dia tidak muslim. Dirajam. Ya, dirajam. Laki-laki dengan perempuan sama dirajam. Bagaimana rajam? Di dalam pelaksanaan yang digali lubang sampai yang kelihatan memang palanya keluar. Nah, maka setiap orang yang lewat disuruh pegang batunya boleh gede, kecil, sedang kayak gini lah. Kalau batu boleh begini batu, ini baik mati dia. Tapi kalau batu kayak gini, tidak langsung mati, cuma berdarah pada terus. Jadi setiap orang disilakan untuk melempar batu, biar matinya lama. Itu namanya siksaan dia. Ya, biar orang jangan melakukan perbuatan zina. Ya. Di zaman Nabi ada tak? Pernah ada. Cuma ya ini Nabi ya itu juga dengan pengakuan dia bahwa dia sudah melakukan perbuatan zina, maka dilakukan olehnya raja. Siapa yang melaksanakan? Boleh kita sendiri? Nggak boleh, harus pemerintah. Dan itu ada saksinya. Kalau laki-laki 4 orang yang melihat dia melakukan perbuatan zina, seperti melihat celak mata masuk ke dalam tempatnya, begitu tempatnya melihat. Kalau satu dua nggak boleh, dua nggak boleh juga. Kecuali kalau dia ngaku ikrar bersumpah dia melakukan zina, silakan. Yang menghukum adalah pemerintah. Nanti polisi yang memiliki keputusan. Nah, sekarang di negara kita berlaku hukum seperti itu. Ya, kalau tidak, ya kita nggak boleh melakukan, nggak boleh. Kita nggak berhak, ya. Karena kita sudah bukan bagian pemerintah, nggak boleh. Jadi masalah pada Allah nanti akhiratnya. Kalau ya sebelum dia bisa bertobat, tobat berasuhan. Nah, itu sampai mati kita itu hukumannya. Nah, itu namanya agar kita orang lain tidak melakukan perbuatan zina. Ya. Ini Pak, kalau di dalam masalah ini kan namanya tabiat manusia, makanya agama memperbolehkan nikah. Ya, laki-laki jatahnya 4, perempuan 1 doang, nggak boleh. Ya, lebih daripada 1 kalau perempuan 4, kalau laki-laki boleh 1, 2, 3, 4, lebih dari 4 nggak boleh. Kalau dia kawin yang kelima ke-6, berarti zina, bukan hukumnya. Nah, dan ketika dia melakukan perbuatan bersetubuh, ya. Dan di dalam perkara masalah cinta itu, ya, memang kita sudah melihat daripada perbedaan yang begitu mencolok. Orang laki-laki melakukan cinta dengan istrinya yang sah, meskipun dia punya 4 istri, setiap hari beda-beda. Hari ini istri si A, besok istri B, besok istri C, besok D, ganti lagi, kakak lagi, besoknya begitu terus. Tapi tidak ada penyakit. Tapi kalau yang namanya zina, ya tanpa diridhoi Allah SWT, maka timbul penyakit kelamin besar. Orang pertama kali zina bisa kena penyakit kelamin, tuh ya. Makanya ya syariat agama ini ya mempunyai daripada khasiat yang luar biasa, gitu ya. Jadi ya kalau masalah kurang 1 ya boleh tambah. Cuma ingat ketika kita mempunyai istri lebih dari 1, ya kita harus adil. Jangan budak domonya. Ini yang budak mulu, yang samperin, yang kuat, nggak disentuh-sentuh, ya nggak boleh. Ya jadi harus adil satu sama lain, ya. Tuh, jadi ada kita terhindar namanya perbuatan zina, ya. Kemudian 1 sebenarnya cukup, 1 juga, ya. Mudah-mudahan ngapain, ya. Cuma memang orang kan beda-beda, dia punya hasad, dia punya libido beda-beda. Ada yang hiper,
melebihi orang biasa. Itu dia sehari bisa 10 kali buat gitu. Ya. Kalau isinya satu, ketua isinya itu. Ya. Maka diperbolehkan dan daripada 3 lagi. Silakan 3 lagi. Tapi ya, kalau yang biasa saja ya normal 1 juga cukup. Yang penting mah bertanggung jawab maka daripada nafkah lahiriah wa batiniyah, lahir dan batin. Jadi kita kalau kemana-mana lihat daripada perempuan yang cantik udah pulang rumah ya, melakukan daripada hubungan jima dengan istri kita. Maka sebagai ulama mengatakan sunnah kita melakukan hubungan istri itu dari agar namanya apa tujuannya meredakan, meredakan daripada harus syahwat, panasnya syahwat. Sebab kalau meredakan syahwat pusing kan kira orang pengen yang itu, pengen melakukan hubungan jima pusing. Di situ kita punya syahwat dari panas-panasnya, maka cepat-cepat diredai. Ya. Dan kenapa? Dia dengan hubungan jima juga. Kalau kita punya istri. Tapi kalau kita nggak punya istri, belum menikah, belum nikah, maka dengan cara beribadah seperti puasa, gitu ya. Insya Allah itu juga bisa meredam daripada kita punya syahwat. Nah, ini kan yang namanya syahwat juga sebenarnya fitrah manusia. Kita tidak bisa menghilangkan yang namanya syahwat, ya terutama di dalam masalah hubungan suami istri, ya. Makanya agama memberikan jalan untuk menyalurkan daripada syahwat tadi. Nah, ketika kita ingin melakukan perbuatan bersetubuh atau jima tersebut, ya. Nah, itu tadi bahkan sunnah makan. Kalau sunnah makan sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau kita memandang perempuan memang jangan terlalu lama-lama, apalagi tadi yang bisa menimbulkan namanya syahwat. Bahkan kalau yang pertama itu kedua, ketiga seterusnya tidak lima. Ketika kita melihat perempuan yang bukan mahram kita atau yang tidak halal bagi kita. Bukan hanya sekali sunnahnya, ya, disuruh berulang-ulang, ya, dan kita punya syahwat juga semakin dikurangi, ya. Insya Allah kita tidak punya perbuatan zina. Kemudian, maka Rasulullah SAW, "Idza ra'a ahadukum bi akhihi balagha falyahmadillah wala yusmahu dalika." Bisa yusmihu atau yusmahu dalika. Ya, adanya saudara-saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahadukum bi akhihi," apabila salah seorang kalian telah melihat pada saudaranya balagha cobaan, falyahmadillah, maka pujilah Allah. Ya, wala yusmahu dalika, dan jangan memperdagangkan itu kepadanya. Ya, artinya, ya, kalau kita nih, ya, melihat saudara kita, ya, saudara seagama, bukan saudara dibatasi dengan saudara kita, tapi saudara seagama. Ya, ketika saudara seagama kita mendapatkan cobaan, disebut sebagai ujian atau sebagai musibah, ya, terutama di dalam masalah agamanya atau badannya, maka kita disunahkan untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Ya, artinya kita selamat akan daripada bala tersebut. Akan tetapi, ya, jangan sampai
terjerat oleh yang terkena itu bala, gitu ya. Ya, jadi bala itu yang berhubungan dengan agama ibadahnya. Artinya dengan agama, ya itu tadi ketika dia berhadapan dengan kemaksiatan, dia berkuat, melakukan perbuatan kemaksiatan. Ya. Atau kemungkaran, dia berkuat, itu melakukan kemungkaran. Atau dalam badannya, ya dia kesandung misalnya, atau ya yang sekiranya tidak enak yang berhubungan dengan badannya, atau penyakit, ya maka kita dari beberapa kalimat alhamdulillah. Jadinya di sini agar kita diberikan keselamatan, ya, yang namanya daripada persoalan tersebut, ya. Kemudian menghindari yang namanya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab itu kita akan menjadi pelaku daripada amal-amal soleh dan sebab daripada setiap kebaikan. Dari mengucapkan alhamdulillahnya yang sampai kebenaran orang-orang yang terkena bala tersebut atau ujian, ya, agar tidak merasa tersakiti hatinya dari, ya, meskipun dia melakukan perbuatan kemaksiatan juga kalau kita alhamdulillah. Jadi seakan kita menghilangkan, padahal bukan itu, bukan tujuan itu begitu. Ya, itu adalah agar kita termasuk orang yang diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ujian di dalam kemaksiatan atau ujian di dalam yang menimpa daripada badan kita sendiri, ya. Ini sunnah. Tetapi kalau yang berhubungan dengan orang kafir, tidak, ya. Atau daripada musuh kita tidak bisa melakukan alhamdulillah. Ya, karena kan semuanya ujian kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ya ketika mendapatkan ujian, ya, kalau kita kuat, insya Allah kita diberikan pahala. Tapi kalau kita tidak kuat, ini bukan pahala, apa dosa jadinya. Maka ketika kita melihat daripada ujian yang menimpa saudara kita, maka ya kita akan bisa dihindari daripada ujian tersebut. Ya, kalau seandainya kita diberikan ujian, maka mudah-mudahan dengan kalimat tersebut kita apa? Diberikan ujian yang sekiranya kita mampu di dalam menjalankannya, ya. Artinya ujiannya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan diperberat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Kita istiqomah, kita istiqomah. Ya, saya pada yang panjang umur, yang bisa kita satu waktu tidak, pada umumnya Subhanallah dengan yang tadi. Mustafa